kita mengambil waktu sebentar untuk tanya jawab, diskusi. Saudara ada punya pendapat, saudara punya sumbang ide, dan seterusnya, saya persilakan. Ya, siapa saja, baik yang mahasiswa yang di ruangan ini maupun mahasiswa-mahasiswa yang berada di Ya, bagi teman-teman yang ada pertanyaan di ruang auditorium mungkin bisa angkat tangan. Langsung nanti tim akan memberikan mic kepada teman-teman. Oke, kalau begitu ada di ruang Zoom 1. Mohon dibacakan pertanyaannya. Saudara Kak, terima kasih. Oke, ini nggak ada. Ini ada satu pertanyaan dari ruang Zoom. Bagaimana Pak Hali memelihara dan mengembangkan semangat untuk belajar terus? Apa yang menjadi pendorong kuat untuk belajar terus? Terima kasih. Ya, pertanyaannya mudah-mudahan susah. Ya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Dari mana saya juga harus menjawabnya? Zaman saya sekolah, waktu itu ada TK sih, ya. Tapi kami satu keluarga, kami 8 orang saudara, kita tidak ada yang pernah masuk TK, ya. Langsung masuk SD maksudnya, ya. Dan tidak ada kewajiban sih untuk sekolah TK baru masuk SD. Jadi kita semuanya langsung aja masuk SD, ya. 6 tahun atau 7 tahun ya langsung masuk SD. Nah, waktu masuk SD itu, ya tentu ada banyak pelajaran. Mata pelajaran yang saya suka, yang saya ingat selama SD itu adalah matematika. Ya. Nah, sebelum masuk SD, di rumah kami, mama saya pernah cari guru les. Guru les itu kasih kita, terutama dia sebenarnya kasih pelajaran Mandarin. Ya. Tapi selain pelajaran Mandarin, ada ekstra matematika. Ya pelajaran Mandarin dipelajarin aja, senang tidak senang waktu itu dipelajarin aja. Tapi matematika menjadi cukup senang. Ya. Jadi ketika masuk SD, orang baru belajar tambahan kurangan, di les di rumah itu kita sudah belajar perkalian, operasi perkalian. Jadi mudah sekali pelajaran di sekolah bagi saya. Ya. Apalagi dengan rasa suka dan senang mempelajarinya. Ya. Itu kita belajar 1 minggu paling 2 hari, ya bukan hanya kita aja, juga ada tetangga, family yang rumahnya dekat-dekat di situ, kumpul pakai rumah kita. Ya. Pas rumah kita itu ada 2 lantai, lantai bawah dan lantai atas itu kosong, tidak pernah dipakai. Ya, semua kita aktivitasnya lantai bawah. Jadi lantai atas itu hanya pakai untuk belajar, les itu. Ya. Dan les waktu itu les Mandarin menjadi yang agak menakutkan, ya, agak menakutkan, sehingga dalam tanda petik lesnya itu sembunyi-sembunyi, ya. Nah, Mandarinnya antara senang tidak senang ya dipelajarin aja. Yang senang itu matematika. Ketika masuk pada SMP ada pelajaran baru ya, salah satunya yang tidak ada di SD itu geografi. Nah, enak banget pelajaran geografi, senang banget, apalagi tentang langit, ya. Kan kadang belajar tentang laut, darat, terus langit kan. Belajar tentang langit seru banget, ya. Hafal apa yang dihafal, planet dan seterusnya, enak sekali, senang banget gitu. Terus waktu SMP ada juga ya tadi itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi senang banget, ya. Tidak perlu disuruh hafal pun hafal kita, dan itu bukan hanya saya sendiri yang menjadi senang dengan bahasa Indonesia. Lihat teman-teman yang lain yang sebagian besar 95% orang Islam juga begitu, senang, ya. Karena rasanya kok ngajarnya enak banget, dan ngajarnya itu bahasa Indonesia itu teorinya diajarin tapi bisa memperlihatkan bahwa teori dalam bahasa Indonesia itu berguna dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu yang menjadikan senang. Nah, pelajaran di SMP itu ada guru matematika sering kali jengkel, ya, banyak tak ngerti, orang banyak tak ngerti, sampai dia pernah ngomong gini, di SMP beberapa orang aja yang ngerti, banyak yang tak ngerti, sampai dia ngomong gini, masa ini aja kalian tak ngerti, ya, sampai dia ngomong gini, orang Katolik ya, sampai dia jengkel banget, dia ngomong gini, anak baru lahir aja ngerti nih, kalian kok tak ngerti gitu loh, ya.
Tapi dia ngomong gitu, berkali-kali sering dia ngomong seperti itu. Ya, anak jengkelnya dia sampai ngomong gitu. Anak baru lahir aja ngerti nih, masa kalian nggak ngerti gitu. Ya, nah jadi SMP itu mulai senang dengan geografi, bahasa Indonesia. Ya, di SMP juga ada pelajaran ekonomi kan, pelajaran ekonomi. Guru kami guru yang sangat keras di antara seluruh SMP itu. Ya, ujian itu bisa langsung tanya satu-satu. Dia datang ke kursi kamu, tanya, langsung dinilai. Bahkan tanya, tidak bisa jawab, pernah ada hukumannya, tangan begini, dipukul pakai mistar. Misalnya zaman dulu yang tebal kan, 1 meter, tebalnya kira-kira segini, panjangnya 1 meter, pukul gitu loh. Gitu, ya. Jadi banyak juga menghafal yang biologi, ekonomi. Nah terus waktu SMP saya tidak senang dengan biologi, sampai SMA juga tidak senang. Ya. Apa itu biologi? Banyak banget bahasa Latinnya, klasifikasi apa gitu-gitu kan, tidak seneng gitu. Waktu di SMA yang seneng lagi bertambah yaitu kimia. Ya, kok seru banget rasanya belajar kimia. Ya, nah kimia ada rumus molekul, rumus struktur, serang banget. Ya, H2O begitu, mode-mode gitu. Terus dari susunan itu kita harus bisa memberikan nama, ya, memberikan nama pada dia. Yang begitu senang banget, termasuk yang namanya kimia organik sampai ke kimia bom gitu. Ya. Senang banget. Terus lagi di SMA itu ada satu hal lagi yang menarik, sejarah. Ya. Sejarah sebenarnya satu mata pelajaran yang pada umumnya menakutkan bagi banyak orang, ya, pada umumnya. Tapi waktu di SMA itu heran. Saya lihat teman-teman satu kelas itu senang banget, ya. Gurunya itu bisa mengajarkan sejarah, tidak suruh kita hafal loh tanggal dan tahunnya dan nama tempat. Hafal kita. Ya. Tidak disuruh hafal, kita hafal. Karena menjadi begitu menariknya. Sampai seperti itu kita. Ya. 6-9 Agustus. Ya. Bom di Hiroshima dan Nagasaki. Kan barusan ini diperingatin. Ya. 6 Agustus, 9 Agustus 1945. Ya. Hafal kita. Tidak disuruh hafal, kita mau hafal, ya, karena bisa menjadi senang. Jadi salah satu kuncinya menurut saya, saudara perlu senang dengan mata pelajaran, mata kuliah. Kembali lagi tadi saya katakan biologi sampai dengan SMA selesai, saya tetap tidak senang. Ya, SMA selesai, saya kerja dulu 2 tahun di Jambi, setelah itu baru kuliah ke Bandung. Nah, selama kerja 2 tahun itu sambil pelayanan di gereja di Jambi sebagai seorang jemaat, seorang aktivis. Nah, ada teman sepelayanan. Jadi guru sekolah minggu itu satu kelas 2 orang, satu kelas 2 orang gurunya. Ya. Ada satu teman di sekolah minggu, guru sekolah minggu itu, dia baru menikah, perempuan, kemudian keguguran. Jadi kita rame-rame pergi besuk ke rumah sakit. Juga ada guru remaja saya dulu, ya. Istrinya keguguran dan kita pergi lihat besuk ke rumah sakit. Waktu kita rame-rame dengan teman-teman lainnya pergi besuk ke rumah sakit, saya melihat kok orang keguguran itu terlentang begitu lemah, seperti orang mau mati gitu loh. Ya, kasihan banget. Dari situ maka mulai berpikir sebenarnya apa sih persoalan keguguran? Bagaimana sih susah dan senangnya, suka dan dukanya? Pas di rumah ada buku-buku lama yang berkaitan dengan buku-buku kedokteran, ya, buku-buku lama. Korek buku-buku itu dibaca. Mulai saat itu, mulai kejadian itu, tidak pernah lagi saya tak suka dengan biologi. Dan sampai hari ini pun saya masih senang dengan biologi. Dan kadang jalan-jalan di pasar-pasar, loakan-loakan, kalau ada buku-buku yang bagus masih mau dibeli, ya, masih mau dibeli. Tidak ada kaitan langsung dengan dunia teologi, ya, tapi kaitan langsung dengan hidup manusia, kaitan langsung dengan orang sakit dan orang mau mati. Ya. Dari itu yang membuat menjadi tertarik. Ya. Lama-lama terus belajarin. Banyak ilmu itu yang menarik. Ya. Banyak ilmu itu yang menarik. Sosiologi saya pernah ngajar anak Mandarin di Bandung loh. Psikologi saya pernah ngajar anak Mandarin.
ya, pengantar sosiologi, pengantar psikologi. Bahasa Indonesia saya juga pernah ngajak anak Mandarin, Bandung. Bahasa Inggris saya juga pernah mengajar, walaupun bahasa Inggris saya tidak bagus-bagus banget. Saya pernah ngajar anak-anak Mandarin, ngajar mereka berbahasa Inggris. Jadi kalau kita jalanin menjadi hal yang menarik, saudara kalau bisa menyukainya, maka itu tidak ada lagi yang menjadi susah bagi kita. Ya, tidak ada lagi menjadi susah bagi kita. Ada mata kuliah yang agak susah, misalnya bahasa, banyak hafalan ini dan itu. Ya. Tapi kalau saudara bisa menjadi suka dan saudara menemukan cara belajar yang baik, saudara mestinya bisa lewat dari itu dan bahkan saudara mungkin bisa dapat nilai yang bagus dan saudara terus mengembangkan diri dan maju dan maju. Salah satu kuncinya menurut saya adalah kita menjadi suka. Kalau engkau menjadi benci, jangan pelihara kebencian itu. Begitu engkau benci satu mata pelajaran, seumur hidup engkau susah mendalami mata pelajaran itu. Begitu engkau benci pada satu mata kuliah tertentu, seumur hidup engkau susah mendalami ilmu dalam mata kuliah itu. Saya pikir banyak faktor yang lainnya, ya. Faktor guru yang mengajar, faktor teman-teman yang belajar, faktor masyarakat, dan semua itu turut berbagian, ya, untuk menolong kita menyukai dan terus belajar. Ya. Mestinya masih banyak faktor yang lain. Oke, mudah-mudahan itu sedikit bisa menjawab. Ya, silakan. Ya. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya beberapa hal secara khusus, secara bagaimana Bapak membawakan penyampaian materi yang menurut saya kok saya nggak pernah kepikiran, seperti beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan kepada kami. Terkadang kami mikirnya, oh orang ini, secara Alkitab kita baca seperti ini, tapi Bapak bisa membawakannya dengan aspek sejarah. Misalkan yang tadi saya sangat ingat itu bagaimana melihat maksud dari seorang guru kepada muridnya untuk pindah guru yang lain. Itu kan secara tidak langsung kan saya memikir, apakah sejarah pada waktu itu bisa begitu ataukah bagaimana? Secara khusus juga bagaimana seorang seperti yang Bapak bilang tadi, kayak Andreas dan Yohanes yang tadi bertanya tentang rumah, Bapak sampaikan lagi tentang bagaimana mereka pada zaman dulu itu orang-orang ingin belajar itu harus datang ke rumahnya setiap hari, bahkan tinggal sama mereka. Habis itu saya juga pernah akhirnya membaca ayat sebelumnya seperti yang Bapak katakan. Dan akhirnya saya menemukan kebingungan tersendiri karena saat saya membaca bagaimana murid-murid pertama dipanggil, di ayat-ayat di pasal Markus dan Lukas itu menunjukkan Tuhan Yesus yang datang kepada mereka di tepi danau. Sedangkan di sini ini yang aneh itu mereka itu bersama dengan Yohanes, baru Yohanes menyuruh mereka. Saya sini agak bagaimana maksudnya, apakah penulis dari kitab Yohanes ini punya perspektif lain saat melihat pemanggilan murid-murid, atau apakah kisahnya ini emang berbeda, Pak? Karena kalau kita baca di Matius, Markus dan Lukas itu ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu datang ke tepi danau, melihat mereka sedang kelelahan mencari ikan, habis itu dibantu mencari ikan dan lain-lain, sehingga habis itu mereka dipanggil. Sedangkan di dalam Injil Yohanes sendiri, kita bisa melihat bahwa Yohanes mengatakan kepada kedua muridnya, dan kedua muridnya itu datang mengikuti Yesus dan memberikan pertanyaan seperti yang kejadian tadi. Saya agak bingung bagaimana hal ini terjadi di Alkitab, maksudnya apakah ini kontradiksi ataukah ini sebuah kekayaan di dalam Alkitab? Mungkin bagaimana? Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sore ini saya memberikan saudara kesempatan sebenarnya untuk memikirkan lagi, merenungkan, berikan pendapat ataupun yang bertanya, baik di sesi yang kemarin maupun sesi pagi maupun sesi sore ini, ya, seperti itu yang saya pikirkan. Nah, tadi pertanyaan tadi agak sedikit teknis, ya, Jadi saya jawab secara garis besar aja, ya. Secara teknisnya, saudara nanti bisa banyak belajar di BB, ya, BB. Persoalannya adalah Injil sinoptik, ya. Kata kuncinya di situ, sinoptik, melihat satu objek, bagaimana mereka melihat pada satu objek dengan perspektif yang berbeda. Nah, itu terjadi pada Matius, Markus, Lukas. Tapi Injil Yohanes tidak berada di dalam Injil sinoptik, ya.
Injil Yohanes berada di luar Injil sinoptik. Ya sama-sama dia kitab Injil, tapi dia tidak masuk kategori Injil sinoptik. Nah, saudara bisa ambil lagi dari Matius, Markus, Lukas, membanding-bandingkan lagi dan menarik satu kesimpulan yang lebih luas lagi. Tapi secara umum kita bisa katakan Yohanes itu orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Artinya ada banyak peristiwa dia tahu dan ada banyak peristiwa yang orang lain tidak tahu. Ada banyak peristiwa yang hanya Yohanes, Petrus, dan Yakobus yang tahu, dan ada banyak peristiwa orang-orang lain di luar 3 orang ini mereka tidak tahu. Ya, karena 3 orang ini adalah paling dekat dengan Yesus. Artinya apa? Paling sering diajak Yesus kemana-mana, dan ada banyak peristiwa-peristiwa orang lain tidak ikut. 3 orang ini ikut. Oleh karena itulah salah seorang di antara 3 orang ini yang menuliskan kisah ini sehingga dia bisa tahu lebih banyak. Jadi 2 itu. 1 dari Injil Yohanes sendiri, 2 dari perspektif Injil sinoptik. Di sinoptik saudara harus pelajarin lebih jauh, ya, termasuk sampai teori-teori sumber dan lain-lain. Ya, saya pikir secara singkat begitu aja. Kalau yang lebih awal lagi tadi, selain yang pertanyaan teknis itu, ya saudara untuk bisa menguraikan satu bagian Alkitab, ya pasti semua orang melewati proses belajar. Kan saya menguraikan seperti ini bukan satu malam jadi, ya. Artinya bukan gini, bukan saat saya masuk sekolah teologi, hari ini masuk sekolah teologi, besok saya bisa menguraikan seperti ini, ya. Atau Agustus tahun ini saya masuk sekolah teologi, Agustus tahun depan saudara bisa menguraikan seperti ini. Tidak begitu. Itu adalah proses pembelajaran yang panjang, ya. Proses pembelajaran yang panjang. Setelah saya belajar, kuliah selesai, sudah selesai, pelayanan sampai pelayanan juga pelajarin lagi. Ya, kadang-kadang khotbah, kadang-kadang ada ceramah, ngajar kisasi, merenungkan lagi. Ya ilmu itu bertambah. Terus menghadapi peristiwa ini dan itu, terus merefleksinya, ya bertambah ilmu itu. Nah, tidak akan sehari jadi, ya tidak akan juga setahun jadi, tidak akan 5 tahun jadi. Nah, tapi kita harus terus maju dan berkembang, belajar. Ya. Setelah saudara selesai kuliah dari sini pun, saudara jangan berhenti belajar. Ya. Mungkin saudara tidak akan lagi duduk lagi di kelas, di bangku kelas. Ya, kecuali bagi saudara yang melanjutkan studi. Tapi walaupun saudara lulus dari sini tidak lagi duduk di kelas, engkau harus cari cara untuk tetap belajar, mengisi diri. Ya. Kalau engkau tidak belajar, tidak mengisi diri, ya bagaimana engkau mau mengisi jemaat? Ya. Kalau engkau tidak belajar lagi menambah, bagaimana engkau bisa memperlengkapi jemaat? Apakah engkau hanya mau mengandalkan dulu yang didapatkan dari dosen selama 4 tahun di sekolah teologi? Apakah hanya mengandalkan itu? Tentu saya yakin tidak. Ya, kamu akan melengkapi lagi, baca lagi, mungkin baca ulang, mungkin dulu belum pernah dibaca, cari dibaca. Yang dianjurkan dulu belum pernah dibaca, saudara cari, saudara baca, dan seterusnya. Proses yang panjang, ya. Tidak jadi sehari, tidak jadi setahun, atau tidak jadi 5 tahun. Jauh lebih panjang dari itu semua. Oke, ya demikian. Ya, silakan kalau ada 1-2 orang lagi. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman di ruang Zoom dan juga saudara Nathan yang telah menanyakan pertanyaan, dan terima kasih Pak Ali udah menjawabnya. Bagi teman-teman yang mau tanya bisa sebut namanya dan baru bertanya, karena juga Pak Ali adalah dosen di sini baru, jadi Pak Ali juga mau tahu nama kita siapa gitu kan. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman? 1, ada lagi? Apakah hanya Jonathan? Sudah ya, Jonathan saja. Oh, Michael juga. 1 lagi ada? Oke, dari Cici. Oke, terima kasih. Mohon mic-nya diberikan kepada saudara Jonathan. Ya.
Cek satu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Libran. Saya mau menyampaikan refleksi saya sih ketika tadi satu pertanyaan yang disampaikan Tuhan dalam Alkitab. Apa yang kamu cari? Nah, saya merefleksikannya itu ke dalam kehidupan saya pribadi, dalam panggilan saya datang untuk menjadi seorang hamba Tuhan dibentuk dan diproses di Aletheia ini. Nah, satu pergumulan saya yang sampai saat ini masih saya terus gumulkan, dan bahkan mungkin banyak dari teman-teman juga yang bergumul mengenai panggilannya. Nah, saya memiliki satu kerinduan untuk melayani di daerah-daerah terpencil. Nah, selama berjalannya waktu, selama 6 bulan saya udah datang ke Aletheia, belajar secara onsite, dan kemarin 6 bulan juga telah belajar online. Sampai saat ini saya masih bergumul dengan panggilan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki kerinduan untuk melayani di daerah-daerah terpencil. Nah, satu misi saya itu. Nah, saat ini apa pendapat Bapak untuk mengenai tentang panggilan, menggumuli panggilan kita sebagai seorang hamba Tuhan, di mana kita akan fokus kepada panggilan kita itu? Apakah dari Bapak sendiri punya saran atau apa gitu supaya kita lebih mendapatkan, oh ini loh panggilan saya. Dan ya mungkin dalam proses di Aletheia selama 4 tahun masih panjang prosesnya, dan ya kiranya ada saran dan pendapat Bapak itu. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Lanjut aja lo ya. Ada yang punya pena? Saya pinjam pena. Ya. Ya. Cek. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Kila, saya tingkat 2. Jadi bersyukur sekali yang pertama ketika hari ini ada pembukaan rohani dengan tema Dare to be a Spiritual Shepherd. Nah, dari pemaparan Bapak pagi sampai sore ini, yang pagi saya tangkap ada sebuah pertanyaan yang terus Bapak mainkan secara ulang, pertanyakan secara ulang. Pertanyaan yang Yesus berikan pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Terus yang ketika pertemuan sore ini, pertanyaan yang terus Bapak tekankan pada kita adalah, apakah yang kamu cari? Pertanyaan Yesus pada Andreas dan juga Yohanes. Dan ketika kita penjelasan Bapak tadi, pada akhirnya jawaban dari pertanyaan apa yang kamu cari adalah mereka ingin mengetahui rumah Yesus, dan mereka ingin membangun relasi yang lebih dekat lagi, bisa setiap hari datang pada Tuhan. Itu juga ada menunjukkan indikasi mereka mengasihi Allah. Jadi berangkat dari 2 pertemuan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak menekankan nilai kasih untuk menjadi seorang gembala yang rohani. Nah, pertanyaan saya Pak, tentu dalam menjalani proses panggilan kita tempat ini untuk apalagi anak-anak muda, pasti kasih kita pada Tuhan tuh naik turun. Kadang-kadang kita merasa betul-betul, oh saya mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, saya mau terus bangun saat teduh pagi, full baca. Tapi kadang-kadang juga kita bangun saat teduh, terus kita teduh betul-betul tidur. Nah, ada turun naiknya Pak. Kadang kita juga merasa kecewa dengan Tuhan akan banyak hal. Nah, bagaimana pengalaman Bapak? Pertanyaan yang praktis, bagaimana pengalaman Bapak untuk bagi kami, anak-anak muda yang terus diproses, bahkan nanti ketika turun dalam pelayanan, untuk betul-betul memiliki kasih pada Allah sebagai dasar untuk pelayanan kami menjadi gembala yang rohani. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, baiklah, nama saya Resi. Terima kasih. Saya tidak jadi bertanya karena ternyata pertanyaan saya dua-duanya sudah diwakilkan oleh Jonathan dan juga Michael. Begitu ya, terima kasih. Ya, oke. Jonathan, Michael. Ya, oke. Yang pertanyaan Jonathan bisa dijawab sekarang. Karena menurut saya untuk menjawab pertanyaan itu, saya harus banyak kenal kamu lagi. Ya, dan hal-hal lain lagi, ya. Jadi menurut saya lebih baik tidak dijawab sekarang gitu, ya. Nanti berlangsungnya waktu kita kenal, mungkin dari situ bisa, ya.
baru bisa lebih menjawab dan menjawabnya mudah-mudahan bisa lebih tepat. Ya. Kalau sekarang menjawabnya mungkin bisa meleset jauh. Ya, oke. Terus yang Michael, ya sesi kita tadi pagi dengan sesi kita sore ini tidak terlalu berkaitan erat sih. Saya juga tidak ada sengaja pilihnya kok. Bisa di pagi pilih, terus lihat karena lihat diri kita dare to be a spiritual shepherd, lalu saya pilih yang Yohanes 21, hari ini terus pilih Yohanes pasal 1, tidak terlalu berkaitan erat, ya, tidak terlalu berkaitan erat. Walaupun tadi kamu menyimpulkan, ya kita mengasihi, ya, mengasihi Tuhan, ya, menjadi dasar untuk kita menjalani hidup kita, panggilan kita, termasuk studi. Ya. Kalau seumpama saudara belajar di sini 3 tahun, ada yang 4 tahun, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kampus, kehidupan asrama, bisa turun naik, ya masih wajar-wajar saja. Ya. Tapi jangan turun terus. Ya. Kalau turun terus pasti ada hal yang ngaco. Ya. Turun naik bisa, tapi turun terus ngaco. Ya. Kalau cukup lama turunnya dan turun terus, mungkin saudara harus cepat-cepat cari dosen pembimbing. Ya. Tanya-tanya, sharingkan hal tersebut. Ya. Supaya dia mungkin lebih banyak kenal kamu, bisa berikan masukan-masukan yang lebih tepat. Ya. Ya, tadi saya hanya bisa berikan secara umum, ya, dan tidak bisa langsung berkaitan dengan orang pribadi demi pribadi. Seperti tadi kita katakan, sistem pendidikan yang lebih baik dan ideal adalah mendidik orang sesuai dengan karakternya, termasuk di situ mendidik orang sesuai dengan latar belakang hidup dan permasalahan yang dia hadapin. Tapi sekali lagi, di dalam kelas dan dalam pertemuan besar ceramah tidak mungkin itu akan bisa tercapai, ya. Karena di dalam kelas, di dalam pertemuan yang besar ceramah termasuk khotbah hari Minggu di gereja, kita yang melayani atau seorang guru yang mengajar, seorang dosen yang mengajar, pasti dia akan pukul rata, ya. Hanya bisa dengan cara itu, pukul rata, ya. Tidak bisa memperhatikan satu demi satu, kondisinya berbeda, karakternya berbeda, tidak bisa. Ya. Makanya hal-hal yang lebih khusus itu harus diselesaikan di bawah kelas atau di bawah mimbar namanya. Ya. Itu sebabnya juga tadi saya tidak menjawab pertanyaan Yonatan. Ya. Secara umum saya pikir begitu aja. Ya. Begitu aja. Oke, kalau ada satu lagi, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Silakan, kalau ada satu lagi tidak apa-apa. Dari Michael sendiri, apakah mau meresponi jawaban dari Pak Hali atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Oke, selanjutnya yang terakhir, satu orang, apakah ada yang mau bertanya? Atau dari ruang Zoom, apakah ada pertanyaan? Kosong. Oke, terima kasih Saudara Kak. Satu pertanyaan terakhir dari Kak Kristo, dipersilahkan. Dengaran ya? Oke. Nama saya Kristo, saya tingkat 4, berasal dari Surabaya. Saya lagi... Tidak jelas. Kedengaran ya? Ya. Yang saya pikirin adalah sebenarnya kita sebagai mahasiswa teologi itu gimana sih sebenarnya menurut Bapak? Intinya ya. Pertanyaan saya itu kira-kira menurut Bapak mahasiswa teologi yang idealnya itu seperti apa? Jadi inilah mahasiswa teologi yang ideal, yang begini, atau mungkin sebenarnya ya itu bergantung apapun. Karena saya lagi mikirin ya Pak, kira-kira saya ini udah menjadi mahasiswa teologi yang benar apa enggak gitu. Ya. Jadi itu sih yang beberapa hari ini yang lagi saya pikirkan. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, kalau pertanyaan ini kita bisa menjawabnya, ya.
Saya sendiri 10 tahun terakhir ini banyak memantau sekolah-sekolah teologi, ya. Itu mulai dari tahun 2006 kali, ya. Memantau sekolah teologi maksudnya ya kurikulumnya, ya proses belajar mengajar, kehidupan di asrama, peraturan-peraturannya, piket ini, piket itu, jam-jamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Paling tidak beberapa saya sudah pernah mengalami dan juga pernah menanyakan pada orang, ya. STTB karena saya sendiri pernah sekolah sana yang ngerti, ya. Saat saya pernah sekolah sana ngerti. Iman saya pernah ngajar di sana yang ngerti. Nah, yang lain saya pernah tanya dengan orang, misalnya Tiranus, STII Jogja, terus STAS di Surabaya. Terus dari situ saya kumpulkan. Satu hari nanti mau merumuskannya tentang bagaimana sebenarnya perspektif sekolah teologi itu, ya, atau seminari atau sekolah Alkitab. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana seorang mahasiswa yang ideal, kira-kira gitu ya, mahasiswa sekolah teologi yang ideal. Ya, saya pikir hal-hal yang paling mendasar yaitu ya dari awal saudara masuk ke sini mendaftar, panggilan harus jelas. Ya. Panggilan menjadi hamba Tuhan harus jelas. Dan sebelum itu ketika saudara juga daftar ke sini penyaringan, selain itu tentu ya kelahiran baru harus jelas. Ya. Satu kelahiran baru, satu panggilan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Nah, setelah itu saudara diterima di sekolah teologi, saudara akan menjalani proses belajar entah 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Ya, saudara diperlengkapi dengan banyak mata kuliah. Semua itu memperlengkapi saudara baik ilmunya maupun praktisnya melayani. Teorinya melayani maupun praktiknya melayani. Praktiknya melayani misalnya di khotbah, mata kuliah mengajar sekolah minggu, mengajar remaja dan seterusnya, ya. Teori-teorinya ya banyak, sistematik, secara gereja, tafsir PL, tafsir PB dan lain-lain. Jadi saudara memperlengkapi diri seperti itu, ya. Nah, setelah itu ya tentu saudara perlu memenuhi nilai yang cukup dan menjalani praktek 2 bulan, setahun atau praktek weekend dan saudara lulus. Masuk mungkin ke satu gereja atau ke lembaga-lembaga yang lainnya. Ya secara umum saya pikir 3 hal itu. Awal masuk, kelahiran baru jelas, panggilan jelas. 2, saudara menjalani masa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di sini, ya saudara penuhin tuntutan kurikulum dan seterusnya. Dengan itu semua, ya saudara dilengkapin. Ya termasuk chapel, asrama, tiket ini, tiket itu, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi 3 hal pokok itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, kita akan akhiri. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari panggilan Tuhan terhadap murid-murid yang pertama, terhadap Andreas, terhadap Yohanes. Biarlah kami juga berefleksi dari semua itu Tuhan. Kami masing-masing menjawab pertanyaan Tuhan. Apa yang kamu cari? Pujilah dan mulialah nama Tuhan. Tolong setiap kami, baik dosen yang mengajar, para staf yang bekerja, mahasiswa yang kuliah, dan semua orang yang berbagian dalam pelayanan di Aletheia ini. Miserahkan dalam tangan Tuhan, Kau pimpin sertai mereka satu persatu, jaga lindungi mereka, peliharakan hidup mereka, dan tolong mereka terus menjalani kehidupannya masing-masing. Pujilah Tuhan dan mulialah nama-Mu. Di nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.